Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniani Syamarani. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya, yakni mata kuliah pengembangan kurikulum PAI di madrasah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, kemudian dasar pemikiran, urgensi pengembangan kurikulum, paradigma, nilai-nilai dasar, karakteristik kurikulum, kebaharuan, landasan, kerangka konseptual, visi misi, tujuan, profil lulusan. Jadi yang pertama tentang latar belakangnya. Jadi di PA itu sendiri tidak cukup hanya diberikan melalui pendekatan transfer pengetahuan dan hafalan. Namun peserta didik itu juga perlu memperoleh pengalaman belajar yang memungkinkan mereka untuk memahami ajaran Islam secara mendalam. Jadi di sini menghubungkan antara nilai-nilai Islam dengan kehidupan yang nyata seperti itu. Kemudian pengembangan kurikulum PAI itu sendiri juga perlu merespon tantangan generasi digital. Di peserta didik itu dalam lingkungan dipenuhi dengan media sosial, kemudian informasi digital, teknologi AI, dan berbagai bentuk komunikasi virtual. Nah, kondisi tersebut itu memberikan yang namanya peluang sekaligus tantangan bagi pendidikan di agama. Nah, di sisi lain, teknologi juga dapat memperluas akses terhadap sumber belajar keislaman. Sedangkan di sisi lain, peserta didik juga berhadapan dengan informasi keagamaan yang belum tentu benar, kemudian ujaran kebencian, intoleran, radikalisme, perilaku konsumtif, dan berbagai persoalan etika digital. Jadi, atas dasar tersebut, kurikulum PAI ini perlu diarahkan yang namanya pembelajaran yang bermakna, mendalam, kontekstual, dan reflektif dan kolaboratif, dan berorientasi pada pembentukan karakter. Di sini kurikulum tidak hanya menjawab pertanyaan tentang apa yang harus dipelajari, tetapi juga mengapa kita harus mempelajari hal itu, kemudian bagaimana peserta didik itu belajar, bagaimana pengetahuan digunakan, dan nilai apa yang diwujudkan dalam kehidupan. Jadi, dengan demikian, pengembangan kurikulum PAI itu diarahkan untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki keseimbangan antara keimanan, pengetahuan, keterampilan, akhlak, kemandirian, dan kemampuan berpikir kritis. Jadi untuk dasar pemikirannya, yang pertama yakni pendidikan sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya. Jadi pendidikan itu tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan yang namanya intelektualnya saja, tapi juga membentuk aspek spiritual, moral, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Jadi PAI ini perlu membangun yang namanya pemahaman Islam yang menghadirkan kemaslahatan, kedamaian, keadilan, toleransi, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Yang ketiga, pembelajaran ini harus berorientasi pada pengalaman nyata. Jadi materi PAI itu perlu adanya dikaitkan dengan kehidupan peserta didik. Selanjutnya yang keempat, perubahan zaman membutuhkan kemampuan adaptif. Di perkembangan teknologi AI, media sosial, dan perubahan kehidupan masyarakat mengharuskan peserta didik itu memiliki kemampuan adaptasi. Kemudian selanjutnya yakni pembelajaran mendalam. Nah, kurikulum PAI ini perlu mendorong peserta didik untuk memahami konsep secara mendalam, menghubungkan berbagai pengetahuan, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan menerapkan pembelajaran dalam konteks yang dalam kehidupan nyata. Nah, untuk urgensi pengembangan kurikulum PAI, urgensi ini adalah perkembangan teknologi dan AI yang pertama. Jadi untuk arah pengembangannya nanti peserta didik itu bisa atau tepat dalam penggunaan literasi digital dan etika penggunaan teknologi. Yang kedua, informasi keagamaan, kemudian arah pengembangannya kemampuan memilah dan memverifikasi informasi. Jadi ketika peserta didik itu mendapatkan sebuah informasi, tidak langsung ditelaah seperti itu, tidak langsung dilakukan, tapi harus diselidiki dulu seperti itu, harus memverifikasi informasi tersebut. Kemudian yang ketiga, tantangan moral peserta didik. Nah ini kaitannya dengan penguatan akhlak dan karakter. Seperti itu. Kemudian selanjutnya paradigma kurikulum PAI. Jadi paradigma yang pertama ada paradigma holistik, di mana PAI ini mengembangkan peserta didik secara utuh meliputi imannya, kemudian pengetahuan, sikap, keterampilan, dan amal. Kemudian yang kedua, paradigma humanistik. Jadi peserta didik ini ditempatkan sebagai subjek pembelajaran yang memiliki sebuah potensi, kebutuhan, pengalaman, minat, dan karakteristik yang berbeda.
Yang ketiga, paradigma konseptual. Nah, pembelajaran PAI ini dikaitkan dengan kehidupan nyata, persoalan sosial, budaya, teknologi, lingkungan, dan perkembangan zaman. Yang keempat, paradigma interaktif. PAI mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, budaya, dan kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima yakni paradigma transformatif, di mana pembelajaran PAI ini diarahkan agar terjadi perubahan pada diri sendiri dan mengetahui, kemudian memahami, meyakini, mengamalkan, dan membiasakan. Selanjutnya nilai-nilai dasar kurikulum PAI. Nah, di sini saya mengambil 12 contoh kurikulum PAI yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilainya. Nah, di sini saya mengambil akhlakul karimah dalam kehidupan pribadi dan sosial. Jadi diharapkan nantinya siswa itu memiliki akhlak yang baik, akhlak yang karimah, kemudian yang bisa diterapkan dalam kehidupan pribadinya dan sosial. Selanjutnya karakteristik kurikulum PAI. Yang pertama, yakni berbasis nilai. Di setiap materi, aktivitas itu diarahkan pada pembentukan nilai dan karakter. Dan yang kedua, berorientasi pada peserta didik. Jadi pembelajaran itu memperhatikan kebutuhan, potensi, pengembangan, dan pengalaman peserta didik. Yang ketiga, konseptual. Jadi konseptual ini, materi itu dikaitkan dengan realitas kehidupan peserta didik. Dan selanjutnya mendalam. Peserta didik tidak hanya mengenal materi atau menghafal materi, tetapi memahami makna, kemudian hubungan dan penerapannya di kehidupan nyata. Kemudian selanjutnya yang kelima, integratif. Jadi PAI ini mengintegrasikan Al-Quran, hadis, kemudian akidah akhlak, fikih, dan SKI atau yang bisa kita kenal sejarah kebudayaan Islam dengan berbagai disiplin ilmu dalam kehidupan nyata. Yang keenam yakni adaptif terhadap teknologi. Jadi teknologi digital dan AI digunakan sebagai sarana pembelajaran sekaligus menjadi objek pembelajaran etika. Dan yang ketujuh, berorientasi pada pembentukan karakter. Keberhasilan PAI tidak hanya diukur dalam nilai ujian, tapi juga perubahan sikap dan perilaku peserta didik. Kemudian, selanjutnya yang ke-8 ada reflektif, yang ke-9 ada kolaboratif, dan yang terakhir yakni berorientasi pada kehidupan nyata. Kemudian, selanjutnya kebaruan kurikulum PAI. Jadi, yang pertama ada kurikulum konvensional. Jadi, pengembangan kurikulum PAI-nya. Yang pertama ada transfer pengetahuan. Nah, pengembangannya apa? Pengembangannya yakni sebuah konstruksi dan penerapan pengetahuan. Dan yang kedua, hafalan. Yang ketiga, kemudian guru sebagai pusat. Jadi di kebaruan kurikulum yang saya ini, guru itu tidak sebagai pusat, tapi sebagai peserta didik yang menjadi subjek. Nah, ini dan juga ada yang lain-lainnya. Kemudian landasan pengembangan kurikulum PAI. Nah, jadi ada 7. Yang pertama landasan filosofis, yang kedua teologis, yang ketiga landasan yuridis, yang keempat landasan psikologis, yang kelima sosiologis, kemudian yang keenam teknologis, dan yang terakhir ini pedagogis. Kemudian kerangka konseptual. Kerangka konseptual itu yang pertama adalah landasan filosofis yang barusan saya sebutkan. Kemudian beralih menjadi nilai-nilai dasar Islam. Kemudian kurikulum PAI holistik. Kemudian pendekatan pembelajaran mendalam. Setelah itu penguatan kompetensi. Selanjutnya pengalaman belajar konseptual, dan yang terakhir yakni menjadi profil lulusan. Nah, untuk visi kurikulum PAI, terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, berakhlak kritis, kreatif, mandiri, kolaboratif, komunikatif, adaptif, serta terhadap perkembangan teknologi, serta mampu mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan pribadi, sosial, dan lingkungan. Nah, untuk misi kurikulum PAI-nya ini ada 10. Saya mengambil tentang membentuk peserta didik yang memiliki akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Kemudian selanjutnya yakni tujuan kurikulum PAI. Nah, ini ada 15 tentang Al-Quran, kemudian tentang ajaran Islam, tentang melaksanakan ibadah, akhlakul karimah, kemudian ada tentang sejarah dan perkembangan peradaban Islam, dan lain-lain. Bisa dibaca sendiri. Kemudian selanjutnya yakni profil lulusan PAI. Nah, untuk profil lulusan PAI ini ada 8. Salah contohnya adalah tentang keimanan dan ketakwaan. Jadi, memiliki yang
keimanan yang kokoh, menjadikan ibadah dan menjadikan nilai Islam sebagai pedoman kehidupan. Kemudian alur besar kurikulum PAI. Jadi pertama itu ada landasan, kemudian selanjutnya ada visi dan misi. Yang ketiga nilai-nilai dasar Islam, yang keempat tujuan kurikulum. Selanjutnya capaian pembelajaran, selanjutnya materi PAI, kemudian pembelajaran mendalam dan konseptual, kemudian pengalaman belajar, selanjutnya asesmen holistik, profil lulusan PAI, dan yang terakhir yakni peserta didik yang beriman, berakhlak, cerdas, mandiri, kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, dan adaptif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.